dengan saya ya Mbak ya. Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini tadi dari mana Mbak? Saya dari mengikuti upacara Hari Santri Nasional, Bu. Di mana Mbak? Di sekolah. Oh, di sekolah Ya. ya. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya Mbak ya. Alhamdulillah, ya tetap. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita sudah bertemu dengan proses konseling dengan permasalahan Mbak Yaya. Nah, sekarang gimana Mbak perkembangannya Mbak? Alhamdulillah kemarin langkah-langkah yang sudah direncanakan saya laksanakan, seperti mengatur jadwal kembali, mengatur jadwal istirahat, tidur tidak terlalu malam, tidak minum di tengah malam. Terus saya juga merundingkan lagi jadwal dengan tempat les saya. Alhamdulillah sudah diperbaiki, dan sedikit demi sedikit dalam waktu seminggu itu saya sudah mulai ada perubahan. Saya sudah tidak bangun kesiangan lagi. Alhamdulillah. Oke. Nah, kedatangan Mbak Safa ke sini, apakah ada yang diceritakan? Monggo diceritakan, disampaikan. Nah, jadi dalam seminggu ini ya Bu, hampir seminggu ini saya rasa itu saya kok jadi boros banget kalau menggunakan uang. Boros ya Mbak Iya, ya? benar. Nah, menurut Mbak Safa sendiri itu kira-kira penyebabnya itu apa? Nah, saya kan ikut join les itu sudah ada 1 bulan. Ya. Alhamdulillah itu saya dapat kayak uang transport seperti itu loh. Ya, jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, jumlahnya juga tidak terlalu besar. Di situ saya merasa udah punya uang sendiri gitu. Iya. Saya kan sukanya beli kayak perintilan-perintilan kayak aksesoris kecil-kecil, kayak lucu-lucu kayak gelang, kayak apa gitu, atau jajan-jajan yang kekinian kayak gitu kan saya suka ya. Jadi saya lah udah nggak minta orang tua, saya bisa cari, saya dapat sama sendiri nggak dari orang tua. Saya suka kayak gitu, boros lah pokoknya. Oke, jadi salah satu penyebab Mbak Safa boros itu karena Mbak Safa itu sudah merasa punya uang sendiri, dan kemudian Mbak Safa itu suka membeli barang-barang atau aksesoris yang Mbak Safa mungkin suka, seperti jajan ataupun aksesoris gelang seperti itu ya Mbak ya. Iya, benar. Oke, nah ketika Mbak Safa ini membeli beberapa barang dengan, meskipun Mbak Safa dengan uang sendiri, nah tanggapan nenek Mbak Safa itu bagaimana? Kalau kayak aksesoris seperti itu kan nenek tidak terlalu tahu menahu. Oke. Tapi yang kayak ditegur itu kalau saya beli kayak minuman-minuman kayak gitu kan, itu kan instan ya. Nenek juga nggak setuju kalau saya sering beli kayak gitu. Tapi nenek juga nggak pernah menyinggung sih sejauh ini. Kalau udah sekarang udah bisa cari uang sendiri, beli-beli juga nggak pernah nyinggung kayak gitu. Cuman saya sendiri merasa kenapa kok ada perubahan seperti itu. Maksudnya itu dari sebelum saya mendapat uang sendiri tuh saya bisa nggak terlalu sering gitu loh. Nah, kenapa saya bisa cari uang sendiri tapi saya menghabiskan gitu aja, padahal yang semula itu saya ada maksud sendiri. Oke. Nah, menurut Mbak Safa sendiri, dampak dari Mbak Safa, dari perilaku Mbak Safa itu apa? Yang pertama kan yang pertama itu tujuan saya yang utama itu tidak terrealisasikan. Yaitu saya itu berkeinginan untuk menabung. Nah, tabungan saya bisa saya bayarkan SPP selama 6 bulan. Kan bayarnya 6 bulan sekali. Yang setiap bulannya 75.000. Karena kan saya di swasta ya Bu, 75.000 dikali 6 kan sudah banyak. Saya itu inginnya uang itu dikesituin, tapi ternyata realitanya saya gunakan untuk beli-beli aksesoris ya yang kecil-kecil kayak gitu, nggak penting lah. Iya. Nah, sejauh ini kan Mbak Safa sudah mengetahui dampaknya ya, nanti dampaknya itu seperti apa. Nah, untuk meminimalisir Mbak Safa itu sering membeli barang-barang atau aksesoris itu, apa yang sudah Mbak Safa lakukan? Kan sebenarnya saya tuh punya ada 2 dompet ya Bu. Yang saya tuh kayak saya gimana ya,
saya sendirikan uang yang semula mau saya tabung, yang di dompet satu uang yang selalu saya bawa kayak keluar kemana, keluar jauh, kayak kayak ke sekolah, kayak ke rumah saudara, pokoknya saya siapkan yang buat keluar kayak gitu. Nah tapi ketika saya kan sekarang kan banyak di rumahnya, enggak apa itu namanya, nggak sering keluar. Ya, saya lihat itu dari internet kayak gitu. Saya beli kayak di Shopee. Iya. Kan tambah ongkir kan beda ya, tambah ongkir kayak gitu. Ongkirnya kadang lebih mahal ongkirnya daripada kayak gitu. Nah, tapi saya pengen banget akhirnya saya beli kayak gitu. Oke, jadi sejauh ini Mbak Safa udah melakukan membedakan dompet antara dompet sehari-hari dengan dompet tabungan ya Mbak, Ya, seperti benar. itu. Nah, sekarang Mbak Safa sudah mengetahui dampaknya, juga sudah memiliki apa ya, memiliki memiliki cara untuk meminimalisir tersebut. Nah, sekarang apakah Mbak Safa itu punya keinginan untuk merubah sikap tersebut? Saya sangat ingin, Bu, terutama ketika saya bisa menabung sendiri, tentunya saya akan mengurangi beban orang tua. Oke, nah untuk mengurangi hal tersebut Mbak Safa juga punya keinginan. Nah, sekarang Mbak Safa dapat merumuskan tujuannya itu seperti apa? Jadi ketika saya sudah berusaha, meskipun itu tidak meskipun itu hasilnya tidak sebanyak sebanyak ketika orang benar-benar bekerja, karena saya kan juga sampingan ya. Iya. Itu bisa saya tabung, bisa saya gunakan untuk membayar SPP saya selama 6 bulan. Nah, itu juga saya bisa mengurangi hobi saya mengumpulkan barang-barang yang tidak bermanfaat itu. Oke, jadi Mbak Safa juga mengetahui ya bahwa barang-barang yang Mbak Safa beli itu kurang bermanfaat. Iya. Nah, sekarang menurut Mbak Safa, apakah tindakan Mbak Safa tadi dengan menyendirikan dompet itu apakah sudah efektif untuk mencapai tujuan Mbak Safa tadi? Karena setelah itu saya masih rasa saya masih boros, jadi saya katakan belum efektif, Bu. Belum efektif ya? Ya, benar. Oke, nah sekarang mari kita mencari solusinya untuk Mbak Safa itu supaya tidak boros lagi. Menurut Mbak Safa, apa hal yang akan dilakukan Mbak Safa untuk mengurangi untuk menghilangkan perilaku boros tersebut? Yang belum saya coba itu mungkin itu, Bu, menitipkan uang. Oke. Nah, tapi saya belum tahu ke siapa. Oke, tapi Mbak Safa di rumah kan ada nenek. Iya, benar. Ya, jadi bisa dititipkan di neneknya ya. Oke, bisa saya coba nanti. Ya, selain itu mungkin ada? Mungkin ya terutama menyangkut aplikasi mungkin ya dari HP saya ya. Ada HP Shopee, menyangkut aplikasi online shop. Ya. Oke. Nah, langkah yang akan diambil Mbak Safa tadi dengan cara menitipkan uang yang bisa dikatakan upah ya, uang upah kepada neneknya agar tidak sering diambil untuk berbelanja. Selain itu Mbak Safa juga bisa mencopot aplikasi atau aplikasi online shop yang mungkin akan menggoda Mbak Safa. Tapi menurut saya aplikasi online shop itu mungkin juga nggak apa-apa sih ada di HP Mbak Safa. Mungkin tinggal motivasinya Mbak Safa sendiri untuk selalu mengingat tujuan pertama Mbak Safa itu apa, agar bisa menabung, bisa membantu uang SPP sekolah seperti itu agar terrealisasi. Nah, dari semua cerita Mbak Safa tadi, coba Mbak Safa sebutkan hal apa saja yang akan Mbak Safa lakukan yang mungkin Mbak Safa itu bisa melakukannya dengan sepenuh hati dan itu bisa membuat Mbak Safa menghilangkan perilaku boros. Kalau menurut saya tadi yang pertama mungkin memang ketika uang memang jika saya bawa sendiri tidak terkontrol, tidak terkendali, akan saya titipkan entah nanti kepada nenek saya atau nanti kepada ada teman saya juga di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang
kalau menurut ibu tadi kan tidak masalah ya Shopee saya ya tapi mungkin kalau memang bagi saya sulit untuk mengendalikan diri juga ketika masih ada, mungkin akan saya hapus juga Bu. Ya mau tidak mau saya harus kembali ke prinsip saya yang pertama atau tujuan saya yang pertama tadi. Dan yang kedua ya saya harus ingat tujuan pertama ya memang saya harus bisa menabung. Saya nanti mungkin ya itu tadi lah Bu, intinya saya harus mengingat bahwa saya harus bisa meringankan beban orang tua gitu aja. Ya. Langkah yang diambil Mbak Safa ini, yang direncanakan ini sudah sangat bagus. Nah, mungkin tadi Mbak Safa mengatakan bahwa Mbak Safa itu suka mengkoleksi atau membeli barang-barang seperti aksesoris, gelang seperti itu. Nah, menurut saya itu merupakan suatu barang-barang yang mungkin bisa dibuat sendiri Mbak Safa. Jadi di situ misalkan dengan gelang misalkan Mbak Safa bisa membuatnya entah itu dari apa, mungkin Mbak Safa bisa mengembangkan kreativitas Mbak Safa sendiri. Jadi ketika Mbak Safa punya keinginan untuk memiliki barang tersebut, Mbak Safa tidak ada salahnya untuk mencoba membuatnya selagi Mbak Safa bisa. Jadi Mbak Safa juga dapat mengembangkan kreativitas atau mungkin nanti ke belakangnya, ke depannya juga akan berkembang, mungkin juga dapat menambah penghasilan. Apalagi sekarang untuk pemasaran produk-produk seperti itu sangat mudah sekali ya Mbak, melewati media sosial seperti Instagram yang mungkin peminatnya juga sangat banyak. Itu nanti pasti juga akan menambah uang saku Mbak Safa untuk ditabung seperti itu ya Mbak ya. Nah sekarang apakah Mbak Safa itu sanggup untuk melaksanakan atau merealisasikan apa yang telah menjadi rencana Mbak Safa tadi? Insya Allah saya sanggup Bu. Sanggup ya. Nah sekarang motivasi apa yang akan ditumbuhkan Mbak Safa untuk selalu berkomitmen melaksanakan rencana tadi? Motivasi saya yang mendorong saya harus melaksanakan langkah-langkah tadi. Yang pertama, saya ingin menjadi pribadi yang hemat, mandiri finansial, bukan berarti saya tidak merepotkan orang tua, bukan, tapi saya ingin meringankan beban orang tua saya. Bagus sekali motivasinya ya Mbak Safa ya. Semoga Mbak Safa dapat benar-benar merealisasikan apa yang telah menjadi rencana Mbak Safa tadi. Semoga tujuannya juga tercapai seperti itu ya Mbak ya. Amin. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan tadi dari awal Mbak Safa itu memiliki permasalahan yaitu tentang keuangan, yaitu Mbak Safa merasa lebih boros akhir-akhir ini. Nah dengan itu sejauh ini Mbak Safa juga sudah memiliki cara untuk mengendalikan dengan membedakan dompet antara yang sehari-hari dengan dompet tabungan. Itu juga langkah yang sudah baik, namun Mbak Safa merasa kurang efektif. Tapi sekarang Mbak Safa juga sudah menemukan jalannya, yaitu dengan cara yang pertama menitipkan dengan orang tua, dengan mencopot aplikasi kalau memang Mbak Safa juga sudah bersedia dan ikhlas. Kemudian Mbak Safa tetap menumbuhkan motivasi, tetap mengingat tujuan awal yaitu meringankan beban orang tua untuk membayar SPP ya Mbak ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hari ini kegiatan kita juga sudah menemukan titik permasalahan dan titik solusinya ya Mbak ya. Nah dari kegiatan ini apakah Mbak Safa itu merasa berhasil? Alhamdulillah sudah berhasil Bu. Nah sekarang bagaimana Mbak perasaannya? Alhamdulillah saya mendapatkan titik dari permasalahan, dan juga saya mau tadi ada satu yang menarik, yaitu bisa mengembangkan kreativitas saya untuk di luar membeli, saya juga memproduksi sendiri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah untuk kegiatan selanjutnya Mbak Safa menghendaki hari apa untuk minggu depan untuk pertemuan selanjutnya? Insya Allah di hari akhir pekan lagi ya Bu. Akhir pekan, nggak apa-apa, nanti yang penting ke pertemuan kita di setiap akhir pekan. Nanti untuk waktunya mungkin Mbak Safa bisa WA kan ke saya ya? Alhamdulillah, ya saya WA kan saja.
Oke, nanti misalkan Jumat Sabtu itu kapan-kapannya, mungkin nanti hari Kamisnya mungkin Mbak Safa bisa menginformasikan kepada saya ya Mbak ya. Iya Bu, siap. Oke, untuk pertemuan pada hari ini mungkin sampai di sini karena waktu juga sudah hampir habis ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Nanti kabarkan saja ke saya. Baik. Oke. Kalau begitu setelah ini kan saya masih harus les gitu. Oh iya. Saya pamit dulu. Saya berterima kasih kepada Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Safa yang sudah mau bercerita dengan saya ya. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih Bu. Ya, Permisi. Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.